Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Back to Default. Jadi kembali lagi di episode 2 khususnya. Tapi di episode 2 ini mungkin lebih berbeda dari episode yang pertama. Kalau episode yang pertama saya bareng teman atau founder saya bersama ini. Kalau untuk di malam ini ya something spesial dari saya sendiri karena bertemu dengan bisa dibilang sahabat, iya. Dan kalau sahabat ya sahabat dari kecil mungkin. Ya, eh, Namanya Arul, jadi saya memanggilnya seperti itu dan kita cukup akrab. Kita kalau nggak salah berteman itu sejak TK ya, iya, sejak sejak TK, TK. Benar, benar, benar. SD kepisah, sempat kepisah beda sekolah, Ya, SMP SD. bareng lagi Bareng gitu. lagi. Nah, Benar. bareng lagi SMA, bahkan SMA kita sekelas gitu kan. Iya, Nah, sekelas, sekelas dan benar. sejurusan di IPA waktu itu. Dan ya kuliah waktu walaupun beda kampus tapi linear di engineering juga. Iya, sama di Nah, engineering, betul. engineering dan sekarang kita ya udah masuk di yang kata orang sih di quarter life crisis gitu kan, yang Ah, memaknai di usia yang katanya udah seperempat abad. abad. Ya Iya, itulah. seperempat abad. Ya, jadi Udah masuk. teman-teman sekalian, malam ini mungkin kita bahas banyak refleksi juga, nostalgia, flashback masa-masa pernah kita sekolah, kuliah dan sekarang masuk di dunia kerja. Dan adapun point back to defaultnya mungkin lebih kepada memaknai perjalanan dari setiap kita, baik dari perjalanan saya sendiri dan juga sahabat saya. Kalau ditanya terkait gimana bisa sampai vlog ini terjadi, podcast ini tentunya terjadi karena pertama dari Allah tentunya. Dan saat ini saya pribadi ada agenda perjalanan ke Jakarta. Kebetulan beliau saat ini menetapnya Iya, di Jakarta ya, lagi ya di Jakarta Jakarta, di di Tangerang. Tangerang. Iya. Dan walaupun pertemuan singkat, sempat kepikiran, tiba-tiba kepikiran, ayo deh buat podcast untuk mengabadikan Momen gitu. momen, Iya, benar. kenangan agar someday bisa kembali ke sini dan bisa be a better person gitu. Oke, itu saja. Jadi pertama mungkin di segmen pertama ini saya mau bertanya dari Arul sendiri. Iya. Kita ketemunya terakhir kapan ya? Saya kan di Tangerang udah setahun lebih lah. Udah setahun 2 bulan lebih. Maksudnya sebelum ke Tangerang itu terakhir kita ketemu eh di Kayaknya Makassar di pernah nggak sih? Makassar, ya pernah. Kayaknya setahun lalu. Tahun lalu silam, ya 2024. Awal nggak sih? 2024. Ya, awal, benar, benar. Nah, 2000, dan itu 2024 pun awal. pertemuannya juga nggak terencana sih, nggak terencana seperti yang kayak kita Iya, ada segala macam benar, atau benar. agenda Lebaran seperti umumnya. Nggak ada agenda lah. Intinya secara kebetulan ketemunya. Nah, itu jadi yang dulu kita waktu kecil, waktu TK bisa dibilang kemana-mana selalu sama. Benar, ya main SMP, sama gitu ya. SMP apalagi Ya, tetangga kelas, SMA bahkan sekelas. Ya. sekelas dan sering saling bermalam. Iya, Saling kadang bermalam. salam ke rumah saya, kadang saya ke rumah salam. Dan ternyata perjalanan itu eh, momen-momen yang dulu kita mungkin merasa bosan, ini lagi orangnya. Iya. Ternyata Benar, sekarang benar, ya benar. Ketemu lagi gitu. iya, dan Iya. untuk menemukan waktu itu kayak something achievable banget gitu ya, teman-teman Iya, iya, sekalian. iya, benar. Nah, Harul, ya karena kita udah agak lama baru kembali ketemu. Iya, benar. Nah, terus ya jadi gimana harusnya memaknai dari setiap episode sekolah tersebut dari TK, kemudian kepisah di waktu SD, ketemu di SMP, terus di SMA, kan nggak semua tuh, nggak semua orang yang teman kecilnya bisa akrab sampai sekarang ya nggak sih? Benar, benar, benar. Kan ada Enggak yang semua kayak ya. ngerasa kayak Merasa insecure dengan si itu insecure dan dengan situ seterusnya. ya. Kalau Arun misalnya memaknai, ada nggak sih kayak perasaan antara mau kayak eh bodo amat deh dengan teman kecilku yang dulu, saya fokus dengan temanku yang sekarang, atau kayak gimana? Sebenarnya sih kayaknya udah chemistry-nya udah dapat dari dulu. Tadi kan sempat disebutkan juga kita beberapa kali kadang di suatu situasi dan kesempatan kita emang dipisahkan, tapi di momentum yang lain itu kita bareng-bareng lagi. Jadi istilahnya nggak lost kontaknya, nggak terlalu begitu jauh jaraknya. Jadi tetap tetap bisa ketemu lagi di momen yang lain. Misalnya nih Dan di
SD kita pisah kan, di SMP nama lagi sama lagi gitu. Dan itu menarik lah. Menarik itu kayak walaupun secara tadi passion organisasi misalnya kita beda, Iya benar. apa kemudian sempat beda kelas, tapi ketika kita ketemu di suatu momen, meskipun itu singkat, tapi kita tahu Arul itu tipikalnya kayak gimana, Iya saya benar-benar. tipikalnya kayak gimana, dan Kita nggak ada kayak perasaan singgung menyinggung gitu yang kayak apa hal-hal kecil yang merusak pertemanan gitu kan. iya benar. Kita kadang juga istilahnya meskipun beda background tapi ada saja gitu sisi-sisi yang atau karakter-karakter yang bisa kita bangun bersama gitu, bisa sama gitu, chemistry-nya bisa sama. Ya walaupun dulu kayak nggak tahu sih itu normal dinormalisasi atau enggak, tapi karena kan orang yang kayak selalu mau apa saling bersaing satu sama lain, bahkan Ya, melakukan hal-hal yang istilahnya apa merugikan satu sama lain gitu benar kan. benar. Tapi kita apalagi waktu SMA itu sampai menjelang ujian nasional atau Iya, setiap ada apa tugas yang kompleks gitu exam kan, atau apa gitu ya. kita pasti kayak ayo deh bermalam di rumah aku Tet- atau bermalam di rumahnya gitu dan Tetap sambil saling support gitu. iya, tetap kompak lah. Kita mengedepankan bagaimana kita bisa saling support, saling membangun, saling bisa memotivasi satu sama lain gitu dalam segala hal. Dan itu menurut saya sih itu kebawa sampai kuliah. Kebawanya kayak gimana sih? Kebawa itu yang kayak misal nih waktu SMA, misal saya pergi perkemahan beberapa hari. Iya, Nah, karena biasa tuh kalau ada informasi yang saya miss dari pertemuan kelas, itu Arul tuh yang kasih informasi bahwa iya kemarin benar-benar. dapat misal materi ini di matematika dan saling ngajarin gitu nggak sih? Iya, Begitupun sampai kalau pinjamin buku gitu. Ini buku begitupun saya kayak disarin aja gitu. LKS, kita LKS mau juga di kan, LKS. iya. Kemarin masih Jadi sistem LKS gitu pembelajarannya. Jadi ringkasannya gitu ya. Kalau nggak salah ringkasan materi gitu dirangkum sama LKS kan. Nanti LKS itu yang kita pelajari sebagai poin-poin untuk mata pelajaran tertentu. ya, dan itu ke bawah sampai kuliah. Di kuliah itu betul-betul mental dan mindset itu nggak ada mental atau kayak mindset mau mau kayak bureng Iya, kayak waktu kita sekolah harus nggak ada ada, ranking satu ranking dan nggak ada. seterusnya. Kalau di kuliah betul-betul yang kayak saya biasanya tahu kapasitas dan kekuranganku di sini dan ada temanku yang backupnya di situ. Tapi kita nggak ada yang kayak saling memanfaatkan gitu Nggak ada. dalam hal Dalam negatif hal ya iya gitu kan. negatif benar-benar. Nah, sama kayak sekarang kadang kalau kita misal ya bahkan misal hal-hal yang personal kayak entah itu masalah finansial atau kayak sesimpel aduh kita mau ini tapi nggak ada kendaraan Iya, pasti benar. dijemput Pasti gitu. dijemput benar orang. Saling intinya saling support lah gitu. Misalnya saya ada keperluan terus saya biasanya minta tolong ke Salam karena Salam yang paling tahu dengan situasi saya gitu. Ya belum tentu kalau misalnya saya ada kendala ataupun ada permasalahan, saya belum tentu untuk bisa eh, ke orang lain karena belum tentu orang lain bisa tahu Memahami gitu ya kan. memahami sisi dari saya gitu, kepribadian Dan saya. sejauh ini kita berteman sih nggak ada yang kayak misal nih ada sesuatu yang saya yang bayarin dan saya nuntut Iya, dijadikan utang gitu untuk gak sih? jadikan utang enggak, itu mah udah ya namanya juga Kayak berteman, udah berkawan kayak gitu ya udah. chemistry jadi saling Hal biasa lah support gitu ya. hal-hal yang sifatnya maksud kita tahu kapan dimana apa tipikal orang yang memanfaatkan untuk meminjam tapi Iya, dianggap sesuatu. Tapi tetap kalau kita sih alhamdulillah sih sejauh ini sih enggak sih kan. enggak kayak ya udahlah, kayak sama siapa aja gitu. Kayak ya udah. Dan termasuk sih hari ini guys. Jadi hari ini saya tuh first time kembali ke Jakarta setelah Iya, beberapa waktu. waktu benar. Dan kebetulan Arul ada dan alhamdulillah hari ini free. Itu saya sampai dijemput tuh dari Tangerang ya tadi. Dari ini kementerian Iya, maksudnya dari Tangerang. dari ke Tangerang Kementerian, iya. ke Senayan. Iya benar, dari Tangerang. Dan ya itu membuktikan bahwa kultur-kultur yang kita bangun dari dulu masih ada. Masih tetap erat, masih tetap kompak, masih tetap bagus hubungan kita secara pertemanan masih bagus lah. Oke, jadi itu hikmahnya teman-teman sekalian bahwa di kondisi apapun kita atau di suatu saat teman-teman misal sampai di karir yang teman-teman anggap itu ideal, Iya, percaya bahwa di balik itu semua pasti ada track episode orang-orang yang pernah support gitu. Salah satunya persahabatan karena iya,
yang mungkin kalau bisa dibilang yang paling tahu juga tentang aib atau kekuranganku dari waktu kecil atau sebelum 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 kita, kuliah atau kepisah kayak iya, gini, itu salah satunya si Arul gitu. benar 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 benar. Begitupun sebaliknya sih. Heeh. Saya juga ibaratnya nggak sungkan gitu mau bicara, mau ngomong apa adanya kepada Salam karena saya tahu orangnya juga dapat di kita percaya, dapat saya berikan amanah dan orangnya juga dari dulu emang nggak pernah berubah gitu. Alhamdulillah. Mungkin rezekinya yang semakin bertambah kan. Alhamdulillah. Ya, oke. Kita mungkin mau bicarain lagi terkait ya kan udah tadi masa sekolah tuh, Iya. masalah kuliah juga udah. Nah, setelah kuliah nih, setelah kuliah jujur sih pernah terkesan lost kontaknya itu, lost kontaknya bukan dalam artian lost kontak hubungan personal, tapi lost kontak yang kayak kesibukan mungkin gitu kan, atau Iya, aktivitas. lebih kesibukan. Tapi kita Kalau tetap mantau-mantau kok. Ini si Salam ini lagi ngapain sekarang ini? saya bertanya tentang aktivitasnya Arul setelah kuliah waktu itu, standby-nya di mana sampai sebelum Eh, kesini gitu, sebelum ke sebelum Jakarta. kesini, rencana awal sih kemarin sempat mau lanjut studi dan habis selesai di UNM, saya kan kuliah di Universitas Negeri Makassar. Itu kepikiran karena didorong sama orang tua juga kan. Ya udahlah daftar aja gitu di S2. Lagian eh, mungkin orang tua menilai saya masih bisa mampu untuk melanjutkan pendidikan, saya juga beratnya masih bisa Memegang lah. kepercayaan. Iya, makanya saya coba apply lagi S2 dan kalau misalnya kita udah cum laude di UNM, sedangkan kita waktu S1 ya, sedangkan kita mau lanjut lagi di S2, iya S2-nya itu biasanya langsung bebas tes. Jadi tinggal, iya, jadi tinggal kita bayar Apply. uang, ya apply, memenuhi persyaratan administrasi berkas itu disiapkan semua. Habis itu kita udahlah bayar uang UKT lagi, gitu aja. Tapi gimana sampai terjadi plot twist nggak jadi gitu? Saya sebenarnya masih kurang bisa menemukan jurusan yang bisa linear dengan jurusan saya S1. Makanya saya kepikiran sebelum saya bayar untuk kuliah di S2 di UNM kembali, itu saya berpikiran lama. Entah kenapa ada saudara juga yang udah lama menetap di Jakarta, itu lagi butuh orang gitu, lagi butuh karyawan. Mau nggak join ini sama saya punya ya perusahaan swasta yang ada di Jakarta gitu kan. Ya udah saya coba kumpulin berkas apa segala macam. Oh, nggak ada misal pertimbangan, kan kalau nggak salah masih ada adik kan yang kuliah, maksudnya ada pikiran jangan sampai nanti, atau biasanya kalau kita jadi abang, Iya, bilang kalau nggak saya tega musuh bener, gitu iya kan, iya iya. itu kan dari perspektif abang dan ada adiknya Jo yang mau kuliah, itu jadi pertimbangan salah satu reason nggak sih sehingga nggak jadi apply di S2? Iya itu juga salah satunya sih. Karena nggak mau memberatkan orang tua kan, karena kita tahu lah kalau misalnya kita kuliah S2 itu biayanya ya terbilang mahal, ya mahal gitu biayanya. Jadi selain kita harus mempertimbangkan biaya-biaya yang lain, dan itu lagi ada adik saya juga perempuan yang mau tahun yang sama dia mau kuliah juga gitu, masuk kuliah. Jadi alasan-alasan itu juga yang memperkuat sehingga saya ya udahlah daripada kesempatan ini nggak saya ambil, mending saya coba dulu gitu. Toh saya kan ibaratnya kita kan sama-sama dari Sulawesi gitu ya. Saya mau rasakan gimana kita bisa bertahan hidup, kita bisa bekerja di kota orang, apalagi kan di kota metropolitan di Jakarta ini kan kita nggak tahu gitu gimana sistem bekerja dan lain Tapi itu sebagainya. pernah memang kepikiran sebelumnya nggak sih yang kayak tiba-tiba bisa sampai sini, atau kayak biasanya kan ada yang mengambil keputusan itu karena merasa menyadar diri bahwa kayaknya saya udah di fase kayak sandwich generation yang bukan lagi memikirkan tentang diriku sendiri, tapi salah satu tadi ada adiknya atau bahkan orang tua, atau gimana? Atau memang ada plan setelah kuliah mau ke Jakarta, atau terjadi perubahan rute di tengah jalan gitu? Nggak ada plan, nggak ada. Jujur nggak ada. Orang tua itu harapannya ya karena background bapak saya juga sebagai tenaga pendidik jadi guru.
Dia mintanya yang nggak jauh-jauh lah dari Pendidik. ya pendidik, misalnya dari bapak saya yang guru, saya minimal dosen gitu, kata kata dia. Kamu harus lebih dari saya gitu, minimal jadi dosen. Makanya saya nggak pernah sih kepikiran waktu itu untuk bisa bekerja di Jakarta, nggak pernah. Oke, menyambungnya itu, apakah asa itu masih ada? Atau idealisme itu sudah luntur dengan kayaknya saya mau menerima kondisi aja dengan menjadi seorang wira swasta atau praktisi, atau someday berharap bisa comeback kembali ke rute mimpi yang dibangun dari awal gitu. Gimana tuh? Kalau saya sih masih ada asa dan semangat untuk bisa lanjut lagi, karena itu adalah plan awal. Bagaimanapun ketika saya pun sudah bekerja sekarang, itu masih sempat terbayang, masih teringat kalau misalnya saya suatu saat lagi. Dan itu kan masih masih sangat possible gitu, maksudnya kalau nggak salah kan kemarin Arul jadi wisudawan terbaik tuh di Iya, iya bisa dibilang kampusnya. begitulah. Jadi kayak Benar-benar. menurut saya sih ya opportunity itu chance-nya sangat sangat besar menurutku, dan nggak ada salahnya untuk kita retry kembali gitu. Ya untuk sekarang sih belum kepikiran, masih fokus bekerja, tapi insya Allah mungkin di kedepannya saya coba susun kembali planning dan saya coba belajar lagi, dan kalau bisa sih dapat beasiswa, soalnya Ya, udah harusnya sih bisa. iya. Makanya kalau ya meskipun saya sekarang Sekarang konsen juga ke bisnis, iya, rintis bisnis, tapi ketika saya melihat bahwa ada orang yang punya potensi untuk menjadi seorang akademisi, saya biasanya kenapa cukup tidak support. gitu? Iya, Soalnya support. banyak juga di lingkungan kampusku di UNAS itu yang sebenarnya saya yang sangat support ke saya gitu. Cuma kalau dari saya sendiri kan, dan juga dari perspektif keluarga, mereka balikannya ke saya gitu, karena katanya saya yang jalani. Dari salam aja gitu kan. Dan juga mungkin secara beban pikiran atau tanggungan, ada different antara saya dengan Arul, which is itu di bagian Arul merasa kayak ada tanggung jawab dengan adiknya, Iya, walaupun nggak ada tuntutan gitu iya kan. nggak ada tuntutan, Tapi bener. maksudnya kayak sebagai abang Sebagai yang baik. abang kita harus tetap support adik gitu, apalagi kan kita juga udah berpenghasilan, jadi ya nggak masalah selama nggak ada kewajiban yang lain, ya tetaplah dibantu, namanya juga adik. Oh iya, dan itu bagian dari kebaikan loh. Maksudnya jangan hanya itu diniatkan hanya sebatas kayak tanggungan, sekedar tanggungan, tapi kalau kita mikir secara back to default, itu bagian dari pertama birrul walidain. Kenapa? Itu udah membantu meringankan beban orang tua nggak sih? Iya, benar-benar. Terus kayak at least sudah memberikan juga gambaran kepada saudaranya, namanya ada adiknya, bahwa hidup itu suatu saat kita butuh yang namanya power untuk memberikan impact kepada orang lain, at least itu ke keluarga sendiri ya kan? Benar, itu dimulai dari keluarga dulu. Ketika keluarga sudah terpenuhi, maka kita ya udah bisa untuk berbagi lagi ke teman-teman terdekat, ke keluarga yang lain sebagainya. Tetap kita harus jaga sih yang kebaikan-kebaikan seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri sih masih sangat support Aru untuk mencoba retry, dan Iya, kita lihat aja lah ke depannya lah. ya, saya berharap itu, dan semoga mungkin di podcast nanti ketika kita bertemu lagi, Iya, udah beda lah gitu. at least kalau belum sampai menjadi dosen, effortnya udah ada gitu. Maksudnya kalau sekarang kita udah ada plan, so nanti Di action gitu, ada kelihatan actionnya. tinggal tunggu interview beasiswanya Oh, misalkan. tinggal nunggu Iya, kan dipanggil di kampus gitu. cita-cita itu kan butuh effort gitu kan. Harus, Dan harus itu. Ya percaya bahwa selama itu adalah cita-citanya itu kebaikan, dan sekarang yang dijalani itu juga adalah kebaikan, mencari nafkah misalkan. Iya. Insya Allah Allah itu kasih kemudahan gitu. Mungkin di pikiran kita gimana bisa bagi waktunya, siang hari tidak gini, Malam hari harus belajar lagi. Iya, benar. Tapi itu maksudnya ya di sisi kita harus menyadari bahwa kalau kita tidak mengikutkan Allah di setiap urusan kita, ya mungkin pasti kita merasa bahwa that's impossible gitu. Tapi Sangat-sangat ya. Allah kan punya jurus kun fayakun gitu kan. Benar, benar. Jadi kita hanya butuh buktikan dengan effort kita ya. Salah satunya itu
hal-hal yang bisa menunjang kayak misal persiapan bahasa misalkan atau mencoba apa deep talk dengan para award-award beasiswa yang terkait misalkan Iya, itu iya. sangat-sangat menurutku bisa kita bangun dari sekarang agar kedepannya kita bisa lebih tahu gitu mana lubang-lubang kegagalan yang bisa kita hindari ya kan. Iya, iya, iya. Ya, tentunya nanti mungkin saya juga akan minta pendapat dan saran dari Salam kan. Ini bagusnya gimana nih terkait Iya, terkait maksudnya di misalnya sini saya mau daftar beasiswa ini bantulah ini tapi proposal saya untuk bisa lolos di beasiswa. jadi teman-teman sekalian, jadi yang tadi itu maksudnya itu minta pendapat dan pendapat Iya, kan tetap yang mungkin maksudnya saya mungkin hanya sebagai seorang pendengar yang keluh kesahnya dan hal-hal yang bisa saya berikan insight, tapi kalau saya disclaimer saya bukan orang expertnya di bidang itu, tapi ini hal-hal yang bisa aku rekomendasikan dengan relasi-relasi yang ada dan juga iya, soalnya kenapa saya ngerekomendasiin juga karena saya tahu Arun tuh tipikal orang yang long life learner gitu, maksudnya orang yang pekerja keras khususnya salah satu dan belajar gitu. Kita tahu bahwa nggak mudah loh untuk bisa bangkit dengan mungkin di cita-cita awal mau kuliahnya di mana, iya, kemudian diberikan sebuah realita yang di luar di luar dari ekspektasinya ekspektasi benar. dan alhamdulillah bisa retret tanpa ngikuti bimbel ya nggak sih? Iya, enggak ikut Jadi bimbel, maksudnya cuma otodidak aja. kalau kita menarik ke beberapa tahun yang lalu harusnya asa itu masih sangat kental sih menurutku. Kalau hari ini ya susah, nggak ada ini nggak ada ini, menurut itu bukan Arul yang saya kenal gitu. Ya, Salam kan tahu saya dari dulu gimana gitu. Saya juga kenapa mau ya nanti mungkin ada fase di mana saya berkonsultasi dengan Salam karena saya percaya juga kalau misalnya ya kita tahu lah track recordnya Salam dari dulu gimana gitu. Jadi saya pasti saya nggak percaya dengan. Oke, lanjut teman sekalian. Jadi kita udah bahasnya tadi apa orientasi terkait kehidupannya di sini. Iya, Setelah sudah 1 tahun lebih nggak sih di sini? 1 tahun 2 bulan, 1 nggak tahun lebih. balik-balik. Iya dan nggak balik-balik ya. Iya. Rasain bagaimana? Oh iya, bagaimana memaknai arti kata pulang itu sendiri hari Nggak ini? pulang. Arti kata pulang. Apakah arti kata pulang itu hanya sebatas kita mudik atau lebih dari itu? Coba versinya Arun kayak gimana sih? Soalnya kalau saya yang saat ini masih tetap Iya. standby di Sulawesi Selatan, walaupun merantau, tapi kalau mau pulang weekend, alhamdulillah masih bisa. Kalau Arun kan ya butuh pikir-pikir dulu gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi memaknai arti kata pulang hari ini bagi Arun itu kayak gimana? Memaknai arti kata pulang menurut saya kita rindu dengan suara-suara yang kita selalu dengar di rumah-rumah kita, di sudut rumah kita, di ruang tamu kita, di manapun itu, di sisi rumah itu saya sangat merindukan suasana-suasana seperti itu gitu. Ada suara ibu, suara bapak yang kedengar, suara adik. Kalau sekarang kan ibaratnya saya jauh gitu Suara ya. kendaraan gitu. Iya, kebanyakan suara kendaraan. Kita kan tahu gimana perbandingan dari Jakarta dengan Makassar kan, apalagi kita kan tinggalnya di 4 sampai 5 jam lagi dari kota Makassar. Jadi ya gimana ya, itu sangat sangat jauh perbedaannya ketika saya Kalau udah dari culture di sini kayak gimana tuh? Bisa adaptif nggak sih atau terbawa arus arus keburukan? Soalnya tetap kalau tetap kalau biasa kita berbicara tentang Jakarta itu kayak deh siapa sih yang bisa survive di Jakarta? alhamdulillah selama setahun lebih di sini ya nggak ada yang terlalu berbeda dengan saya. Cuma mungkin karena tuntutan pekerjaan, jadi saya harus bisa mengetahui Batasan-batasan. iya batasan-batasan, dan apalagi kita kan di perantauan, kita harus tahu tata krama di kampungnya orang di kota ini. Jadi ya mungkin seputar-seputar itu aja, kayak dari segi budaya, dari segi makanan yang cocok. Karena nggak semua juga sih makanan yang cocok di sini. Ya walaupun mayoritas bisa dibilang di sini masih daerah Muslim. Iya, tapi tetap ada aja gitu makanan yang kayaknya enak, tapi dari segi bumbunya, racikannya itu kayak kurang gitu. Jauh lebih keren masakan rumah gitu ya. Iya benar, rindu masakan rumah bener bener. Iyalah. Walaupun di sini tuh mungkin ada penjual coto, tapi coto Kayaknya Makassar the one and only gitu. iya, contoh deng apa itu ya? Dan liwang. Deng liwang ya bener, deng liwang.
yang di Petarani kan. Iya. Nah, menarik teman-teman sekalian. Jadi itu salah satu rekam jejak perjalanan sejauh ini. Ternyata setelah menghilang beberapa Nggak menghilang sih. dari Tetap itu di sini. dari itu menghilangnya itu yang kayak dulu hampir hampir tiap pekan itu kita selalu kayak Bareng tidur di masjid. Tahu iya, nggak yang ini nggak? kalau Yang tidur di masjid. pergi misal keluar sore pulangnya tengah malam. Ya barengan. Kadang saya jemput salah, misalnya balik dari sekolah tiba-tiba, motor saya lagi dipakai nih, bisa nggak jemput gitu? Ya udah saya jemput ke rumahnya. Itu barengan lagi. Makanya itu kayak sesuatu momen-momen itu yang Susah terlupakan. hilang dan kembali sekarang, dan alhamdulillah kalau masih di versi yang saya kenal itu alhamdulillah, dan semoga tetap diistiqomahkan di situ. Dan mungkin ya terakhir nih mau tanya, Iya. menurut Arul itu kalau kita estimate Iya. target sampai di sini tuh targetnya sampai di tahun berapa sih, dan agar ini selalu ternyanyi setelah pulang dari sini dan saya pulang ke habitatku di Makassar. Ya. Dan silahkan merenungi kata-kata ini. Saya men-challenge sih kalau bisa di 2027. Soalnya di S2 kan kurang lebih 1-2 tahun itu udah bisa gitu. Udah bisa, benar. 1 tahun lebih itu udah bisa gitu. Iya benar. Jadi nanti saya tunggunya lagi nanti progresnya, insya Allah kalau kita dikasih umur yang panjang dan bisa kembali bertemu. Insya Allah, amin amin. Di 2027 kalau bisa ya saya ada plan gitu, maksudnya di 2027 kita coba sama-sama Salam udah ada plan di 2027 gitu untuk. Ya tapi konteks di sini kan saya sebagai host gitu. Oh ya udah. Kamu yang sebagai tamu, jadi Ya paham gitu. paham host. Ya jadi saya challenge di 2027 ya doakan ya semua teman-teman untuk kembali menyelamatkan sih, mengembalikan dia kembali ke on the track-nya dia. Iya. Punya, soalnya itu juga harapan keluarga gitu, menurutku bagaimanapun mungkin suatu saat punya S2 di ini, S2 pertama di keluarga gitu. Iya, maksudnya punya sekian digit di sini, tapi ya itulah, dan cita-cita malah ini kekubur gitu. Ya, kalau ini kan kalau ya dari itu juga sih, kalaupun biasa kan orang mau ambil S2 atau tujuannya ke dosen, kalau tujuannya untuk kekayaan atau uang, ya bukan itu sih pilihan. Tapi menurut saya sebelum kita tutup diskusi kita atau podcast kita di sesi kali ini, saya kasih mungkin closing statement tentang dirinya sendiri dan harapan juga sih ke saya, maksudnya tidak mudah gitu, maksudnya tidak mudah untuk saat ini kita selalu sama-sama dalam satu momen. Ini bentar beberapa jam lagi saya mau take off kembali ke Makassar, dan mungkin ini salah satu hidayah mengapa Allah menghadirkan saya di sini untuk mengingatkan bahwa ternyata kamu punya mimpi yang harus dibuktikan. Oh iya. Inilah closing statement dari Arul. Baik, itu terima kasih ya. Salam. Saya nggak tahu juga mau ngomong apa terkait closing statement. Tapi menurut saya sejauh ini ya, utamanya saya sebagai anak rantau gitu dalam memaknai hidup, sebenarnya kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita harus bisa tetap pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tetap patuh kepada kedua orang tua sih, karena bagaimanapun ketika kita sudah menjadi orang, yang kata orang ini kan, tetap kita harus bersikap humble. Ilmu padi, asik. benar. Tetap harus humble, tetap harus ya rendah hati, dan ya tetap pantang menyerah lah gitu. Kalau ada cita-cita, kalau ada impian harus dikejar. Iya, dan dibuktikan. Harus dikejar dan dibuktikan. Belum ada pesan untuk saya, guys. Pesan untuk oleh-oleh saya bawa. Untuk oleh-oleh ya tetap jadi salam yang saya kenal. Terus salam yang kamu kenal itu tantrum, guys. Tantrum. Oh ya udah, itu aja. Tantrum. Apalagi tetap semangat dalam berkarya, dalam memotivasi, dalam memberikan
impact kepada siapapun itu, karena saya percaya juga Salam orangnya sportif gitu orangnya. Dia bisa menempatkan dirinya mana saya harus menahan diri, mana saya harus speak up, dan saya rasa sih semoga Salam bisa lebih sukses, lebih jaya di kemudian hari. Dan terima kasih untuk undangannya, terima kasih untuk berkunjung ke Tangerang meskipun ya PP ya. Tadi pagi datang, ini udah Malah mau ini Pak, itu balik sudah lagi. sangat-sangat Allah itu menakdirkan apa hidayah itu sangat mahal dalam arti Benar, saya harus benar. membayar tiket kemudian Untuk hanya bisa duduk buat di sini. podcast ini gitu. Iya, iya, maksudnya mungkin ini nggak kepikiran guys, maksudnya nggak kepikiran dalam artian saya mau ketemu Tadi artis buat podcast, waktu di mobil iya, ya kayak- kita kayaknya kepikiran kita gitu. perlu buat something gitu supaya ada Memorable suatu gitu. saat Ya, yang ya, bisa entah- kita lihat kembali. atau entah tapi agak ini sih entah salah satu di antara kita ada yang kemana gimana Iya. semoga ini menjadi salah satu saksi dan Kalau kita apa yang pernah kita ketemu. dan apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekarang ini Jam berapa? jam 10 kurang, tanggal 9 hari Rabu ya. Ya, saya Tanggal 9, bulan 9, tanggal 17. boardingnya tadi 22.30 kalau nggak salah. 22.30, benar, Jadi 22. masih ada Setengah 11 waktu. masih ada waktu. Kita closing dari teman-teman sekalian. Alhamdulillah di kesempatan ini tentu momen spesial juga karena saya bertemu dengan sahabat dari kecil, juga keluarga ya keluarga dekat. Iya, masih keluarga lah, hitungan keluarga, benar. Alhamdulillah semoga kita terus saling support, dan yang terpenting adalah apa yang kita bangun dari misalnya dari TK sebelum Tetap mengenal terjaga gitu. apa itu arti pertemanan Tetap terjaga. sampai hari ini, semoga itu bisa abadi yang kita bangun atas dasar keimanan tentunya, dasar Iya. keimanan, kasih sayang dan kasih, karena Iya. bagaimanapun suatu pertemuan, pertemanan, persahabatan atau bahkan keluarga yang tidak kita bangun atas iman dan takwa itu Iya. semuanya akan hanya berakhir sampai di dunia gitu. Iya, Mungkin kita berakhir, mau ini sampai sayang di akhirat. sekali kalau podcast kita hanya berakhir di dunia, dan semoga suatu saat kita akan kembali mengulang momen-momen seperti ini di surganya Allah insyaallah. Amin. Dan terakhir teman-teman sekalian, tadi setiap kita punya jalan hidup masing-masing. Iya. Dan ketahui bahwa di setiap jalan hidup yang kita anggap ideal itu kadang ada satu plot twist yang mengharuskan kita mengambil suatu tindakan. Iya. Contoh di Arul harus menyabarkan diri dulu untuk melakukan pivot misalkan, menjalankan perannya hari ini karena tentunya ada juga alasan yang jelas menurutnya gitu, dan Iya. semoga itu tercatat sebagai kebaikan baginya dan juga menjadi faktor kemudahan untuk mencapai cita-citanya yang suatu saat nanti kita harapkan sih dia akan menjadi bangga dan bersyukur pernah mengambil proses itu, bersusah payah dengan dinamikanya, jauh dari orang tua, Iya. jauh dari lingkungan yang dianggap kondusif, tapi insya Allah itu diniatkan dengan kebaikan dan semoga menjadi ibadah untuknya. Baik, kita tutup untuk di episode kita saat ini. Sebagian biasanya di Back to Default adalah suatu platform yang mengajak teman-teman untuk memaknai arti kata hidup, karena hidup ini akan terasa garing ketika tidak dimaknai. Iya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.